buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Bukan kasih Yesus dalam hidupku, kalau bukan tangan Yesus yang menopangku, kehidupanku ini apalah gunanya kalau bukan kasih Yesus ku miliki. Semua hanya karena anugerahnya, bila aku dapat keselamatan, puji syukur hanyalah bagimu. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Semua hanya karena anugerahnya, bila aku dapat keselamatan, puji syukur hanyalah bagimu. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Satu pujian tadi yang saya bawakan buat kita semua untuk kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan yang temanya adalah saling mengasihi. Pujian tadi berkata, kalau bukan karena kasih Yesus dalam hidupku, apalah aku ini? Kalau bukan karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan, hidupku tidak ada sampai sekarang. Amin. Jadi kita ada karena kasih Tuhan, kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus saling mengasihi. Itulah tema firman Tuhan, saling mengasihi. Kita buka di 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai dengan 18. Saya bacakan untuk kita semua. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang kasih. Seperti yang dikatakan di Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi di situ dinyatakan bahwa mengasihi itu harus seperti untuk diri sendiri. Dan sebelumnya firman Tuhan ini sudah pernah saya sampaikan bagaimana cara kita mengasihi Tuhan, yaitu melalui menunjukkan bahwa kita mengasihi diri kita sehingga kita bisa mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya kita mengasihi sesama? Yaitu lewat kita mengasihi diri kita, sehingga dengan begitu kita bisa mengasihi sesama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting kita tahu orang-orang yang tidak mengasihi dirinya
tidak akan mungkin bisa mengasihi Tuhan. Orang-orang yang tidak mengasihi dirinya tidak akan mungkin bisa mengasihi saudaranya. Jadi penting sekali kita mengasihi diri kita, supaya diri kita ini betul-betul mengalami perubahan. Tentunya perubahan yang paling utama adalah perubahan dalam hal kerohanian, mengalami pertumbuhan iman, naik terus seperti Raja Wali, sampai berubah menyerupai Kristus. Sehingga dengan begitu kita punya kuasa, punya kemampuan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, bahkan segenap kekuatan kita. Dan dengan hidup kita yang sudah Tuhan ubahkan itu, dengan sendirinya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Jadi saudaraku, Tuhan mengatakan lewat firman bahwa mengasihi harus kita praktekkan seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan berikutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan Yohanes 13 ayat 34, mengasihi. Mengapa kita harus praktekkan mengasihi? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi berarti mengasihi harus sesuai dengan standarnya Allah. Karena Allah adalah percontohan cara bagaimana mengasihi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mau mempraktekkan kasih, memakai standarmu sendiri, itu keliru. Dan itu tidak akan mendapat nilai di hadapan Tuhan. Dan pastinya itu pun tidak akan bernilai di hati sesama kita. Dan pastinya juga saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu tidak akan memuaskan hati kita. Suatu saat kita akan merasa jenuh. Karena apa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Ketika kita mempraktekkan kasih, kita pakai standar kita sendiri, kita akan meminta orang lain untuk membalas kasih yang kita sudah praktekkan. Tapi ketika orang lain tidak membalas, kita akan merasa jenuh, kita akan merasa kesal, kita akan menuntut orang lain untuk membalas apa yang baik yang kita lakukan, karena kita melakukannya memakai standar kita sendiri. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk mampu melakukan kasih Allah, untuk bisa saling mengasihi dengan orang lain, pakailah standarnya Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga adalah di 1 Yohanes 3:16 tadi yang sudah kita baca, dikatakan di firman Tuhan ini, demikianlah kita ketahui bahwa kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Berarti kasih itu sama artinya dengan pengorbanan. Yesus menyerahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Jadi kasihnya Allah adalah kasih yang disertai pengorbanan. Yang sering sekali ada istilahnya buat kita umat Tuhan, kasih Allah itu namanya adalah kasih agape. Agape artinya kasih yang disertai pengorbanan, yaitu kasih tanpa syarat yang disertai dengan pengorbanan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa saling mengasihi? Mengasihilah sampai pada tahap pengorbanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal tadi mengenai kasih. Kita mengasihi harus memakai cara seperti mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita tahu, kalau kita dicubit sakit, maka jangan cubit orang lain. Kalau kita tahu bagaimana rasanya lapar, maka kita akan bisa menolong orang lain yang sedang kelaparan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengasihi harus seperti untuk diri sendiri. Yang kedua adalah mengasihi harus memakai standarnya Allah. Tidak memakai standar kita, tidak memakai cara kita sendiri, tetapi memakai caranya Allah. Dan yang ketiga adalah mengasihi harus sampai pada tahap pengorbanan. Jadi kalau belum ada nilai pengorbanannya, itu hanya sekedar perbuatan baik, itu bukan kasih. Kalau perbuatan baik, saudara sepupu kita, orang-orang yang tidak percaya Yesus juga bisa melakukannya. Tapi orang-orang yang di dalam Kristus, orang-orang yang percaya Yesus, harus mampu mempraktekkan kasih sampai pada tahap pengorbanan. Ada satu pertanyaan, mengapakah manusia sulit untuk mengasihi? Jawabannya ada 3 saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tadi ada di ayat 11 dikatakan, di ayat 12 bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Mengapa manusia sulit mengasihi? Karena manusia berasal dari si jahat. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang sulit mengasihi berarti berasal dari si jahat, seperti Kain. Yang kedua, mengapa orang sulit mengasihi?
Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, orang tersebut belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dipastikan sulit mengasihi. Sulit mengasihi memakai standarnya Kristus, karena Kristus belum ada dalam dirinya. Maka orang-orang seperti itu di hadapan Tuhan kita Yesus masuk kategori orang-orang yang jahat. Dan yang ketiga, mengapa orang sulit mengasihi? Karena mengasihi dirinya sendiri. Jadi semuanya bersifat ku. Ini milikku, ini uangku, sehingga dia sulit untuk mengasihi orang lain. Dan ketika dia mungkin merasa tersinggung, kecewa dengan orang lain, langsung muncul sikap mengasihani diri sendiri dan memberikan respon negatif terhadap orang lain, membenci orang yang sudah mengecewakannya karena dia tidak rela dirinya disakiti, karena dia mengasihi dirinya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita bukanlah orang-orang yang mengasihani diri sendiri, tapi kita mengasihi Tuhan dengan membuktikan kita bisa mempraktekkan kasih. Seperti dikatakan tadi di firman Tuhan ini, orang yang tidak mengasihi, dia masih tetap ada di dalam maut. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saling mengasihi dikatakan di firman Tuhan ini, Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi balasan kita adalah saling. Saling artinya ada dua belah pihak. Allah di atas, kita di bawah. Allah sudah turun dari sorga menunjukkan kasihnya kepada kita lewat mati di kayu salib. Jadi kita harus balas kasih Allah, sehingga ada kata saling. Saling itu dua belah pihak. Yang satu mengasihi yang satu lagi, yang satu lagi mengasihi yang satu lagi, sehingga ada kata saling. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau Allah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Allah. Buktinya kita mengasihi Allah, wujudkan dengan cara yang real. Karena saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau praktek real kita wujudkan kasih itu, wujudkan apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan, itu namanya kasih. Tetapi kalau hanya sekedar teori, itu omong kosong. Jadi buktikan saudaraku yang dikasih Tuhan. Jangan sampai engkau mengatakan, aku mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kekuatanku, tapi orang tua yang ada di hadapanmu engkau tidak kasihi. Jangan sampai engkau pelayanan semangatnya luar biasa, tetapi keluargamu sendiri engkau tidak kasihi. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, terlebih dulu engkau harus mengasihi orang-orang yang di sekitarmu, karena Yesus juga berkata, kau harus jadi kesaksian di Yerusalem keluarga, di Yudea di tengah-tengah umat Tuhan, di Samaria di tengah-tengah orang yang tidak percaya Yesus, bahkan sampai ke ujung bumi, yaitu kepada orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan berarti ada kata saling. Maka di sini dikatakan temanya adalah saling mengasihi. Berarti Tuhan mengasihi kita, kita pun mengasihi Tuhan, sehingga ketemu klop bahwa Tuhan dan kita saling mengasihi. Amin. Dan buktikan bahwa engkau mengasihi Tuhan itu dengan mempraktekkan dalam kehidupanmu sehari-hari yang real. Engkau tunjukkan bahwa engkau mengasihi Allah lewat mengasihi orang-orang di sekitarmu, mengasihi sesamamu dengan cara yang sesuai dengan standarnya Tuhan, dengan waktu yang tepat. Kehadiran Yesus di bumi, mati di kayu salib adalah waktu yang tepat, di mana saat itu betul-betul dunia sedang membutuhkan juru selamat. Engkau bisa menjadi penyelamat bagi sesamamu. Coba lirik kiri kananmu, orang-orang di sekitarmu, siapa yang bisa engkau tolong, engkau bantu, apalagi masa-masa sulit sekarang ini. Dan demikian juga coba lirik orang tuamu, lirik saudaramu, lirik anakmu, siapapun yang ada di sekitarmu. Apakah dia butuh perhatianmu? Dan engkau memberikan dia perhatian, engkau berarti mengasihi dia. Dan juga saudaraku yang dikasih Tuhan, coba perhatikan dan renungkan firman Tuhan ini. Dan ingat seseorang yang mungkin pernah mengecewakan engkau, atau mungkin orang yang pernah engkau kecewakan. Mari selesaikan urusanmu dengan dia, karena Tuhan mengatakan kalau engkau tidak mengampuni sesamamu, aku pun tidak mengampuni engkau. Tidak mengasihi, dikatakan firman Tuhan tadi di ayat 14, siap terima maut. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau mau keselamatan dari Kristus, mau tidak mau engkau harus mengasihi. Biarlah engkau membangun suatu hubungan yang indah dengan Tuhan, yaitu dengan kata saling.
Tuhan mengasihi engkau, engkau pun mengasihi Tuhan, dan buktikan dalam kehidupan sehari-hari lewat mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kalau bukan kasih Yesus dalam hidupku, kalau bukan tangan Yesus yang menopangku, kehidupanku ini apalah gunanya kalau bukan kasih Yesus ku miliki. Semua hanya karena anugerahnya. Bila aku dapat keselamatan, puji syukur hanyalah bagimu. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Ingat, umat Tuhan lebih dari pemenang. Amin. Shalom. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.